Para pemirsa dan para peserta didik yang berbahagia, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya dalam sekilas pembahasan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak juga disebut harga mutlak. Kita membahas konsep nilai mutlak dari kehidupan sehari-hari berdasarkan cerita yang nyata ya. Cerita ini memang saya ambil dari buku paket resmi yang diterbitkan oleh Kemdikbud, kurikulum 2013, revisi 2017, matematika SMA, SMK, MA. Para pemirsa, kehidupan manusia tidak lepas dari konsep-konsep nilai matematika. Banyak aktivitas yang dibangun dengan konsep matematika. Pun demikian, banyak konsep matematika yang terlahir dari berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan yang nyata. Di antaranya, aktivitas tersebut meliputi bekerja, makan di restoran, makan di warung, minum air, mencuci, melompat, berlari, berjalan, membawa barang ke pasar, ke toko, dan seterusnya. Dari berbagai kegiatan tersebut, saya ambil satu aktivitas, yaitu manusia melompat-lompat. Di kisah yang sekilas ini, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Perhatikan baik-baik ceritanya. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Menarik sekali, bukan? Menariklah. Kita bisa membayangkan bagaimana sekumpulan anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi dia, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan. Kemudian 1 langkah ke belakang. Dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Pada aktivitas ini termuat konsep nilai mutlak. Perhatikan 2 langkah, 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah, dan seterusnya. Kita memfokuskan pada banyaknya langkah, karena banyaknya langkah itu menunjukkan jarak langkah anak dari posisi diam. Kita sejenak mengabaikan arahnya ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, kita abaikan sejenak ya. Karena yang dibutuhkan untuk membangun konsep nilai mutlak pada pikiran anak adalah banyaknya langkah ini ya, melalui jarak ini dari posisi diam. Jadi banyaknya langkah ini menyatakan jarak anak dari posisi diam. Kemudian kita menggambarkan lompatan-lompatan anak tersebut pada garis bilangan. Secara geometri bisa dibuat garis seperti ini. Ini garis bilangan ya, karena ada ini bilangan-bilangan ini ya.
dikatakan garis bilangan. Garis bilangan ini sama dengan sumbu X ya. Ini disamakan dengan sumbu X. Posisi diam dinyatakan ini di 0 ini ya. Di 0 ini posisi diam. Lompatan ke kanan searah sumbu X positif ya. Dari 0 melompat 1, 2. 2 langkah ke kanan. Kemudian melompat 1, 2, 3 ke kiri, 3 langkah ke kiri ya. Dari sini 3 langkah ke kiri. Diteruskan melompat 1, 2, 2 langkah ke kanan ya, 2 lompatan ya. Diteruskan 1 langkah ke belakang. Diteruskan lagi 1 langkah ke belakang. Ke belakang tuh ke kiri sini. Searah dengan sumbu X negatif ya. Yang ke kanan itu ke depan searah dengan sumbu X positif. Ini adalah ilustrasi dari lompatan-lompatan anak di lapangan tersebut. Hal ini dibawa ke teori matematika, yaitu teori nilai mutlak. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan konsep nilai mutlak. Salah satu tujuan dari kisah yang diangkat di sini adalah menanamkan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus mengingatkan siswa atau peserta didik bahwa kegiatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu juga menyatu dengan konsep matematika. Pada mulanya memang matematika dibangun dari kehidupan sehari-hari, kemudian diangkat ke dalam kajian keilmuan ya. Akhirnya menjadi sebuah teori ya. Teori keilmuan di dalam matematika. Dan teori di dalam matematika itu dikembangkan untuk matematika itu sendiri, juga dikembangkan untuk bidang-bidang yang lainnya. Dan pada akhirnya teori-teori itu juga menjadi ilmu yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membangun peradaban manusia. Begitulah tujuan dari sekilas cerita yang diangkat dalam sebuah pembelajaran matematika di sekolah. Sekarang kita masuk ke sekilas teorinya ya. Ini sudah mulai masuk ke matematisasi ya ini. Ini adalah proses matematisasi. Jadi dari kehidupan nyata dibawa ke teori-teori yang ada di dalam matematika. Nah, sekarang yang pertama kali ini adalah konsep ya. Ini konsep nilai mutlak. Nilai mutlak sering disebut dengan harga mutlak. Harga mutlak memiliki simbol ini, dua pagar ini ya. Nah, ini. Dua pagar ini yang tengahnya diisi peubah atau variabel X, bisa variabel A, bisa variabel Y, terserah. Ini pagar ini ya. Kita coba ya, dituliskan. Misalnya A, kalau A boleh. A ini juga nilai mutlak A, harga mutlak A. Dibaca harga mutlak A,
Bisa juga dibaca nilai mutlak A. Demikian sekilas kisah konsep matematika yang diangkat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kisah sekilas harga mutlak yang diangkat dari kisah kehidupan sehari-hari.